Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu semua keluargaku, di awal majelis ini mari sama-sama kita aminkan doa-doa kita sebanyak 3 perkara. Allahumma faqihna fid-din, amin. Wa 'allimna at-ta'wil, amin. Wahdina ila siratikal mustaqim, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan serta kita doakan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketua Musalla Amirul Mukminin, betul ya Pak? Beserta segenap pengurus, mudah-mudahan lelah letih tetesan keringat senantiasa memikirkan kita sebagai masyarakat supaya senantiasa ingat dan taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bayar lipat ganda pahala untuk mereka dan dikaruniai Allah mereka besok anak cucu keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Begitu juga salam hormat ta'zim kepada para alim, para ulama, guru-guru kami, asatizah dan ustazat beserta nenek mama dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu lapisan masyarakat. Tadi sudah saya dengar sesungguhnya memang masyarakat kita ini jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi karena kebetulan qadarullah malam ini ada pula kata beliau tadi Bapak Ketua acara di kampung kita di sebelah, maka bagi 2 lah jadinya. Sudahlah sedikit dibagi 2 lagi. Kalau sampai malam ini dibagi 4, tak tahu seperti apa nilai Bapak Ibu. Tapi tetap Bapak Ibu saya tengok bersemangat, maka ini tak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan kedatangan kita malam hari ini kedatangan yang menambah amal soleh kita. Mudah-mudahan besok kita semua pernah bertemu di dunia ini. Moga-moga Allah berkenan kumpulkan kita besok di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua dan seluruh masyarakat dusun apa namanya tadi Bang? Bayang kali aku nyebutnya. Dusun 2 Kepanasan. Jadi si nama nenek itu apa pula artinya nih Bang? Desa Sinama Nenek. Siapa nama neneknya itu? Tapi si nama nenek ada namanya itu Pak? Tidak, cuma namanya saja. Aku baca-baca tadi siapa nama nenek orang ini, pikirku, makanya aku tanya Bapak Ibu, siapa kira-kira namanya? Senama Nenek. Rupanya ini sudah masuk dusun Kepanasan. Wajarlah memang panas di sini Pak. Saya sudah 2 kali kamar mandi tadi, ganti baju saya lagi Pak, tak tahan lagi. Sesuai dengan namanya menjadi doa. Mudah-mudahan bagaimana panasnya cuaca di sini, begitu juga semangat orang di sini beribadah insya Allah. Amin. Kami tidak sendiri Bapak Ibu, kami bersama dengan abang anda kami dan juga beliau ini Ustadz senior saya, Abang Ustadz Arianto Rangkuti. Satu marga dengan saya, tapi lain ayah, lain pula ibu. Wasilah asbab perantara beliaulah Ustadz Rangkuti ini sampai ke desa Kepanasan ini. Jadi Ustadz belum pernah ke musola nih. Kalau ke musola nih Pak belum seingat saya. Tapi kalau ke Suram sering saya. Maka saya bingung tadi pas singgah di rumah Ustadz kita, abang saya heran saya. Ini jalan yang tembus ke Suram atau memang lain saya bilang. Karena biasa saya masuk dari SP8 mutar, baru tembus saya tak paham lagi. Kalau tembus sudah sampai Suram. Rupanya ini yang saya lewati selama ini Bapak Ibu. Entah kenapa musola tidak pernah nyangkut saya di sini. Asbab Bang Arianto Rangkuti berkawan waktu kuliah dengan Ustadz kita juga.
Asbab itu dimintalah malam hari ini supaya bersilaturahim. Ini suatu kebanggaan bagi kami Bapak Ibu. Kami yang hadir membawa barokah. Bapak Ibu di sini juga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kalau yang di depan Bapak Ibu ini kameramen kita ini namanya Muhammad Yusuf Prasetyo MA. Statusnya Pak Ustadz lajang. Ini udah lama ikut sama Ustadz bertahun-tahun. Ngapain dia ikut Pak Ustadz? Dia punya keahlian IT. Dialah yang membuat grup ataupun semacam apa namanya kalau bahasa kita Bapak Ibu ya, macam selebaran, macam poster-poster dakwah. Beliau inilah yang ngatur semua. Sampai sekarang kita di titik sudah punya YouTube. Kalau Bapak Ibu juga mau nonton ceramah malam ini di hari-hari berikutnya, nanti bisa Bapak Ibu buka www.youtube, ketikkan UJR Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ada ini nanti Bapak. Menunjukkan kita sudah bersaudara. Beliau ini juga masih lajang, umur sudah cukup lanjut. Saya sudah izin sama beliau kemanapun kami berceramah supaya beliau dipromosikan. Mana tahu entah di sininya jodohnya. Kami dengan ikhlas malam ini pun kalau cocok kami tinggalkan beliau malam ini. Ustadz ini mengada-ada, tanya sama dia langsung dulu. Betul kan Pak Ustadz? Tengok Bapak, saya tak mengada-ada Bapak. Memang sudah masanya, cuman belum jumpa jodohnya. Jadi Bapak Ibu tolong sebarkan informasi ini. Mana tahu ada yang cocok. Ini orangnya, kalau cocok nanti kita ta'arufkan, tidak perlu berkawan-kawan, cocok kita nikahkan. Jelas Bapak Ibu ya? Jelas. Kemudian yang memegang mikrofon ini Al-Fakir, nama saya Bapak Ibu Joni Rangkuti SKM. Saya dipanggil Ustadz Rangkuti. Kemudian gelar saya SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Bahasa orang kita, tak kenal maka tak sayang maka dicinta, tak cinta makanya tak dikenal, maka kita berkenalan. Tinggal saya Bapak Ibu di ujung batu. Tadi Abang MC menyebut, baru saya mendengar Ustadz kita undang dari Rokan Hulu. Baru saya terpikir memang sudah antar kabupaten kita ini, ya Pak. Sudah kampar rupanya ini. Padahal baru saja di Kota Lama masih Kunto Darussalam, Rokan Hulu. Belok sedikit masuk simpang SPA 6, lurus ke Panasan. Rupanya sudah sampai Wati Tampak. Ini kalau antar kabupaten Pak, ini Pak Ketua main-main honornya ini Pak. Biasanya begitu Pak. Biasanya begitu. Maka saya heran tadi, apa enggak Kabupaten Rokan Hulu nih pikir saya. Tengok pamflet itu yang kampar rupanya, saya pikir begitu. Terima kasih Abang Anda. Tak mengurangi rasa hormat supaya bisa lanjut silaturahim ini. Mana tahu besok Bapak Ibu keluargaku datang ke Ujung Batu, rumah kita di depan kantor camat Ujung Batu. Supaya lebih dekat lagi Bapak Ibu tahu, 3 pintu ruko dari Panin Bank. Panin Bank 1, 2, 3. Di situ kita tinggal dari 2016 sampai sekarang. Supaya enak nengoknya besok Pak Ustadz, nanti salah alamat. Kalau mobil Ustadz parkir, bisa Bapak Ibu tengok ada stikernya, berarti itu rumah saya. Tapi tak selamanya mobil itu situ parkir, mungkin dia keluar. Bapak Ibu datang segan, singgah saja, sebut saja nanti nama Ustadz Rangkuti, insya Allah daerah situ pasti orang kenal. Kami pengen tahu nama tokonya Pak Ustadz. Saya buat nama toko itu agen parfum laundry, namanya Afifah Laundry. Pernah ke situ Pak Ustadz, pikir ibu-ibu, syukurlah. Khusus untuk orang kepanasan Bapak Ibu, kalau datang ke Ujung Batu melondri ke rumah, saya pastikan gratis.
Mana tahu Bapak ke ujung batu ke awal bros ada keluarga sakit dan tak bisa nyuci di rumah sakit Pak. Melondri kalian ke rumah gratis. Yakin Ustaz? Yakin. Kapan dibayar Pak Ustaz? Udah siap. Baru bayar nanti. Kalau gratis payah kita nanti. Saya kasih diskon turun panas. Saya sudah beristri Bapak Ibu. Istri saya 1, anak saya sudah 3. Untunglah speaker ini bagus. Kalau enggak salah paham orang. Dipikir orang bini awal 3, anak 1. Dibalikkan orang. Yang betul istri saya 1, anak saya 3. Sekarang Ustaz kerja di mana? Saya Bapak Ibu kerja di kantor KUA Ujung Batu. Tapi Ustaz SKM itu sarjana S1 saya. Kenapa Ustaz ceramah? Karena saya hampir berpindah-pindah sekolah, tapi terakhir saya bertemu dengan Bang Rangkuti, biarpun tak sezaman. Saya terakhir di Mustofawiyah Purba Baru, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selesai saya Bapak Ibu, biarpun pindah-pindah 7 tahun di pondok, saya lanjutkan ke Medan, dapatlah saya gelar kesehatan masyarakat. Kenapa Ustaz kerja di kantor KUA balik? Jauh lebih enak kerja di agama ini Bapak Ibu, lebih tenang batin ketimbang kita bekerja. Mohon maaf karena beda bidang kita. Pernah saya kerja dulu di Puskesmas Padang Lawas. Tidak ada enaknya Bapak Ibu, dan seirama dia. Maka balik saya ke kantor KUA. Jadi Bapak Ibu, hari-harinya beginilah keliling dengan Pak Yusuf ini. Mudah-mudahan semua langkah, niat, semua ini hanya kita serahkan kepada Allah. Dan insya Allah segala jejak-jejak yang kita lakukan di dunia ini menambah amal soleh bagi kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, yang mau disampaikan malam ini ada 2 macam saja. Kita baca judulnya dulu. Ada judulnya ini Pak. Oh, mereng kepalaku membacanya Bapak Ibu. Apa ini? Menyambut Muharram dengan sepenuh hati. Oh, mantap. Saatnya introspeksi diri agar menjadi insan yang lebih baik lagi. Oh ya. Kita ambil kalimatnya sepenuh hati, introspeksi diri supaya lebih baik lagi. Tak apa Bapak Ibu, enak ini tema ini. Saya yakin Bapak Ibu tak paham ini, ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu membuatnya dengan sadar. Kan begitu. Hanya 2 Bapak Ibu yang akan kita perbaiki malam ini supaya lebih baik lagi. Awalnya memang harus introspeksi diri. Di mana kajian kita malam ini letaknya Pak Ustaz? Saya tidak mau menyebut di mana ayatnya supaya ibu bapak mau baca Quran. Saya sebut surahnya saja. Apa nama surahnya Pak Ustaz? Nama surahnya Bapak Ibu surah Ali Imran. Ayatnya Pak Ustaz, supaya pulang ke rumah nanti mau baca, saya tidak kasih tahu supaya cari. Pelit kali Ustaz ini. Bukan Pak, supaya baca Quran kita, itu maksudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimud dillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kita potong ayatnya sampai situ saja. Cuma itu kaji kita Pak Ustaz. Iya Bapak Ibu, ini kita panjang kali nanti karena jauh ke Rohul, lama di jalan nanti Bapak Ibu. Ditimpa kehinaan manusia itu kata Allah. Dimanapun mereka berada Bapak Ibu, apakah mereka tinggalnya di ujung batu, di kepanasan, di suram atau di kota lama, aina masukibu, dimanapun kamu berada kata Allah. Selama kamu tidak perbaiki yang 2 ini, maka senantiasa kehinaan itu akan senantiasa meliputi kamu kata Allah. Berarti awak ingin baik, awak sudah sambut bulannya, alhamdulillah. Sekarang tinggal actionnya lagi. Kalau seandainya ini masih 1 Muharram Bapak Ibu, mestinya kita harus mengkaji nama bulan yang 12.
Tapi malam ini sudah masuk 14 Muharram Bapak Ibu. Kita tak mengkaji lagi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Dzulhijjah. Tapi ending cerita ini sekarang, mari sama-sama kita action malam hari ini. Saya tanya Bapak Ibu, kalau berceramah Bapak Ibu di kepanasan nih, boleh tidak kencang-kencang penyampaiannya, langsung-langsung, atau dibuat lembut-lembut? Langsung-langsung. Nanti kita bisa kami pulang Pak. Tidak apa-apa itu. Bisa ya? Aman ya? Yang pertama, orang-orang yang diliputi kehinaan itu, dimanapun dia berada Bapak Ibu, kalau dia tidak memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Maaf izin Bapak Ibu, ada kita manusia ini bahwa hidup ini seolah-olah sangat lama, sangat panjang. Padahal Nabi sudah berpesan, A'maru ummati, umur umatku, baina sittin, antara 60 tahun, wasaba'in, 70 tahun. Sedikit mereka yang lewat dari umur 70 tahun. Lalu Pak Ustaz, apa masalahnya? Dari sekian banyak umat Islam, kemudian dia ingin memperbaiki hubungannya dengan Allah. Apa pertama kali dalam rangka memperbaiki hubungan dengan Allah? Tidak ada Bapak Ibu kecuali perbaiki solatmu supaya Allah perbaiki hidupmu. Jadi mohon izin maaf Bapak Ibu, kalau awak tidak solat, inilah aku sampaikan di awal tadi. Jangan Bapak Ibu marah sama Ustaz, aku cuma menyampaikan saja. Dalam syarah kitab Nasha'ihul Ibad, biarpun kasar, tapi karena sudah dapat persetujuan, awak harus sampaikan di Bapak Ibu. Bagaimana Pak Ustaz? Ada Bapak Ibu 4 makhluk yang masing-masing mengadukan syukurnya kepada Allah. Apa yang pertama? Bapak Ibu, orang beriman berkata, terima kasih ya Allah ya Tuhanku, Kau takdirkan aku di dunia ini menjadi orang yang beriman, sehingga aku tak seburuk dan tak sehina orang kafir. Kata siapa Bu? Kata orang beriman. Orang kafir juga dalam kitab itu berkata, terima kasih ya Tuhan, biarpun aku tak semulia orang beriman, tapi aku masih tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Kau takdirkan aku menjadi manusia biarpun kafir. Maka orang kafir pun bersyukur. Didengar pula makhluk yang ketiga. Apa kata dia? Terima kasih ya Tuhan, biarpun tak bisa aku mulia seperti orang beriman, tak bisa mulia seperti orang kafir, biarpun Kau takdirkan aku menjadi seekor anjing, masih lebih mulia aku dibanding seekor babi hutan. Kenal babi hutan? Kenal tak? Kenal lah. Gini banyaknya hutan sama perondolan, mana tak ada babi hutan? Adalah. Dari seringnya Bapak Ibu jumpa dengan babi hutan, kenapa Bapak Ibu babi itu jalannya nunduk-nunduk, tak mendongak macam kambing, tak macam sapi? Kenapa babi Bapak Ibu jalannya nunduk-nunduk? Kenapa? Karena babi itu dia manu ayah omaknya babi. Iya kan Pak? Malu dia. Lalu Bapak Ibu, apa kata babi? Terima kasih ya Tuhan, biarpun aku tak semulia orang beriman, tak semulia orang kafir, tak semulia seekor anjing, maka kalau berjumpa anjing dengan babi, yang gak pernahnya babi mengejar anjing, selalunya anjing mengejar-ngejar babi. Apa sebab? Saking hinanya babi di Bapak Ibu. Apa kata babi? Terima kasih ya Tuhan, biarpun aku hina dibanding seekor anjing,
tapi tetap aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Masih lebih mulia aku dibandingkan dengan orang Islam yang tidak solat-solat. Kalau ibu dapat suami yang tidak solat-solat, sama dengan ibu sudah tidur dengan babi hutan. Atau ibu mungkin mendapat anak yang tak solat-solat, sama dengan lebih tidak memelihara anak babi hutan. Atau bapak mungkin dapat bini yang tak solat-solat, sudah lama bapak mohon maaf tidur dengan babi hutan betina. Tapi kalau disuruh bini itu solat tak mau juga solat, kusarankan bapak datang ke ujung batu kita, tukar tambahkan. Itu lebih mudah. Tidak ada arti kita di dunia ini bapak ibu kalau tak solat. Itu intinya. Jangan anggap remeh bapak ibu solat ini. Pertama, as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Musolla amirul mukminin. Apakah bisa naik lampu ke atas atap asbes kalau tak ada tiang? Tak bisa bapak ibu. Apakah bisa dinding itu tegak kalau tak ada tiang? Tak bisa bapak ibu. Bisa seng itu naik ke atas tak ada tiang? Tak bisa bapak ibu. Maka kalau orang tak solat, agama dalam dirinya itu runtuh. Ayah tak solat, omak tak solat, bini tak solat, laki tak solat, anak tak solat, agama di rumah mereka itu runtuh. Wajarlah rumah tangga itu biarpun bergelimang harta, tetapi tak pernah menemukan ketenangan. Bukankah yang awak cari dalam hidup ini bapak ibu tenang? Kalaulah anggar harta, anggar kebun, anggar rumah, anggar mohon maaf harta benda, kalau itulah ukuran bisa awak selamat bapak ibu, mestinya korun itu selamat dalam sejarah bapak ibu. Kalaulah jabatan anggarannya awak bisa selamat, mestinya Fir'aun itu dalam sejarah selamat bapak ibu. Mana korun itu sekarang? Terkutuk, terlaknat, terbaca dalam sejarah. Mana Fir'aun itu sekarang? Mati, bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Aku selamatkan jasadmu kata Allah, supaya menjadi peringatan bagi khalfaka ayah, orang-orang yang akan datang sesudah engkau. Maka sekarang dia masih dimuseumkan di Mesir. Kalau bapak ibu ke sana berjumpa dengan bumi Fir'aun, rupanya sebelum ada awak di dunia ini sudah adanya orang bergelimang harta terlaknat gara-gara tak taat kepada Allah. Sudah adanya orang punya jabatan tak taat terlaknat karena dia merasa dia bisa dan dia merasa tak penting Allah Subhanahu wa taala. Saya bapak ibu hanya bisa bertanya karena baru kita bertemu. Bapak ibu kalau mohon maaf zuhur di musolla Amirul Mukminin, berapa jumlah jamaah kita di sini Ustaz? Ada enggak berjamaah zuhur? Ada atau enggak? Bilang aja lah ada, menyenangkan hati Ustaz. Ada. Asar ada Bang? Ada. Maghrib Bang? Ada. Tadi saya maghrib sini ramai kami satu saf bapak ibu. Isya tadi makin ramai lagi. Paling yang perlu saya tanya sama bapak ibu, subuh berapa orang kita sini? Dua. Allah Akbar. 2 orang bapak ibu. Sempat sakit satu nih. Tak tahu saya ngomongnya bagaimana lagi. Kalau sampai terjadi ini seperti di tempat-tempat lain, kalau sampai hanya 2 orang yang sholat subuh kemudian sakit pula satu, ini kan pemain tunggal putra dia ini, ya kan Bu? Datang dia dari pintu situ, menghidupkan lampu dia, menghidupkan kipas dia, bentang karpet dia, kemudian menghidupkan ngaji dia. Masuk waktu tak ada yang datang, diambilnya mik azan dia. Habis azan qobaliyah subuh dia, tengok tak ada yang datang. Karena menghibur hati, komat dia buat-buat dibuatnya. Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam, sampai akhir komat tak ada juga yang datang. Mana tahu nanti entah ada yang menyusul di imam aja lagi pikir ambilnya posisi depan sini.
usolli fardhu subuhi rakaataini, berniat-niat imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Mulai semenjak dia baca Allahu Akbar kabira, memang tak enak dirasanya dah. Macam ada saja yang membayang-bayang di belakang. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menyambut dari belakang. Siapa nih pikir dia? Diintip tak mungkin, kan solat Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kacau balau. Begitu dia mau baca ayat, pucat mukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Penasaran dia, Allahu Akbar. Begitu rukuk dia Bapak Ibu, pengen kali dia intip, tapi pakai sarung tak mungkin diintip. Tapi gara-gara kawan di belakang sudah mulai Allahu Akbar, ikut juga Allahu Akbar. Terakhir diputarnya badannya. Kau ya rupanya, kata dia. Iya, kata dia. Allahu Akbar. Batal sholat mereka, kata-kata. Yang paling mengerikan Bapak Ibu, mumpung musola kalian ini dekat pula dengan kuburan, ini kan tantangan berat ini. Kalau kalian yang dekat sini, terutama bapak-bapak, tak ikut juga berjamaah di sini subuh, cuma 2, absen pula 1. Awak khawatirnya besok digantikan mereka. Palak dia tengoknya, tak ada kalian yang datang, pikirnya datang mereka. Amin, kata dia. Awak tengok tak ada orangnya. Itu lebih mengerikan lagi. Saya yakin Bapak Ibu, orang di sini semua rajin-rajin, mudah-mudahan sholat. Amin. Dari aminnya ragu saya Bapak. Tapi jadilah, yang penting kau diaminkan. Bapak Ibu, apakah catatan ini tak ada sama Allah? Ada Bapak Ibu. Lalu kemudian kalau awak berpikir sekarang, baca hadis Nabi, muru auladakum bis sholat. Saya mau tanya sama Bapak Ibu di akhir hadis ini. Kata Rasulullah, suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat ketika umur mereka sudah sampai 7 tahun. Suruh Bapak Ibu, merepet awak, merepet. Tahu Ibu merepet? Ngomel. Ada orang Jawa sini. Ngomelnya pakai cangkem. Tahu Ibu cangkem kan? Mulut. Asal masuk waktu sholat, nah sholat kau. Umur berapa Bu? 7 tahun. Wadribuhum, pukul mereka, kata Nabi, kalau sudah sampai umur mereka 10 tahun. Jadi anehnya orang tua sekarang, umur anak 10 tahun, kelas berapa itu SD ibu-ibu? Normalnya kelas 4. Masuk dia SD 6 tahun, tambah 4 10 tahun. Kelas 4 SD anak umur 10 tahun. Bapak sudah mengaji, cuman ibu yang kurang mengaji, atau bapak yang tak mengaji, ibu rajin mengaji. Kalau tidak kompak dua ni hancur nih Bapak Ibu. Kata bapak, nah kau sudah umur 10 tahun, ayo kita berangkat sholat ke masjid. Kalau tidak sholat kau nanti kau tengok tiap satu nanti ayat taruhkan ke betismu itu. Datang ibu, jangan keras-keras sekali sama anak. Jadi cemana? 10 tahun bisa dipukul. Alah bang, kata bininya. Ingat-ingat dulu abang umur 10 tahun bagaimana model abang, kata dia. Inilah yang tak boleh itu. Jangan pernah ceritakan seburuk apa masa lalu kalian ke anak kalian. Biarpun awak dulu izin-izin maaf Bapak Ibu, mulai dari kecil tak solat-solat, jangan mereka tahu. Ketika suami ngomong, ayo nak solat kita, maka ibu pun, ingat cakap ayah kau, berangkat solat, berangkat. Itu pertanyaan. Kalau 7 tahun umur anak disuruh solat, 10 tahun umur anak tak solat dipukul. Kalau ada orang panasan ini umur 30-40 tahun tak solat, bagusnya diapain Bapak Ibu? Kalian jawablah. Aku kalau tak kalian jawab pulang aku di Bapak Ibu. Kamu bertanya ini, ulang sekali lagi. Mana tahu karena Bapak Ibu sudah mulai agak-agak ngantuk, saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Kalau umur 7 tahun kata Nabi disuruh sholat,
Umur 10 tahun tak mau juga sholat dipukul. Pertanyaannya mudah. Kalau ada orang panasan beragama Islam, dia sehat, dia tak uzur, tapi tak sholat-sholat, umurnya 30, 40, bahkan 50 tahun. Bagusnya diapain Bapak Ibu? Kata Ustaz kita, disolatkan Pak Ustaz kata ini. Kalau disolatkan masih bernapas, tidak sah itu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sebut dimandikan Pak Ustaz baru diruqyah, itu cocok tuh Bapak Ibu. Bawalah ke kamar mandi itu kita mandikan. Allahu Akbar. Jadi jangan Bapak Ibu ketika bunyi Al-Qur'annya masalakakum bisaqor, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Apa jawaban orang-orang besok Bapak Ibu? Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Penyesalan kami hari ini ya Allah, kenapa kami masuk ke neraka sakor? Karena dulu ketika hidup di dunia kami tak sholat. Maka 7 tahun umur anak disuruh, 10 tahun anak tak mau sholat dipukul. Kalau mati tak sholat, wajar balasannya dibakar di neraka sakor. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Bapak yang mulai umur 25 tahun tak sholat, sekarang Bapak sudah umur 50 tahun. Lalu Bapak merasa, sudah dimaafkan Allahnya Pak Ustaz. Aku 5 tahun terakhir ini sudah rajinnya aku sholat. Pertanyaan Ustaz, apakah setelah Bapak rajin sholat 5 tahun belakangan, katakanlah 15 tahun sebelumnya Bapak tinggalkan sholat, apakah hutang Bapak dengan Allah pemutihan macam pajak sepeda motor atau tidak? Jawabnya Bapak Ibu, itu harus diqadha, diganti, tak bisa pemutihan macam pajak sepeda motor. Caranya Pak Ustaz, habis nanti sholat subuh tidak ada ba'diyah subuh, sholat sunnah ba'diyah tak ada. Nanti kalau di masjid di musola sholatnya timbul fitnah. Apa kata orang? Bapak itu pemahaman sesat. Tidak ada diajarkan Ustaz sholat sunnah habis subuh, dia sholat sunnah. Bapak mengqadha di rumah. Sengaja aku niat mengganti sholatku karena Allah Ta'ala. Sebutkan apa nama sholatnya. Setiap habis sholat fardu ganti, setiap habis sholat fardu ganti. Berlaku sama laki-laki dan perempuan, kecuali perempuan yang mohon maaf karena datang bulan, itu sholatnya tak diqadha. Apa kata Aisyah? Nahnu na'muru bi qada'is shaum wa la na'muru bi qada'is shalah. Kami kalau halangan, kata Aisyah istri Nabi, disuruh Nabi kami kalau pas Ramadan tak sholat mengganti mengqadha puasa kami, tapi tak pernah disuruh mengganti sholat ketika halangan. Ada bapak-bapak yang halangan di sini? Tak ada. Halangan kita cuma satu, malas. Jelas Bapak Ibu? Biarpun itu kejadiannya 20 tahun lalu, biarpun kejadiannya 30 tahun lalu, ingat-ingat akan hina besok kita di hadapan Allah. Mati kita tak kita selesaikan hutang-hutang yang bersangkutan dengan Allah. Malam ni Bapak Ibu kita masih ramai, permainannya main cepat saja. Malam ni awak ramai-ramai, tertawa sama-sama, berkumpul sama anggota keluarga. Bisa jadi besok pagi awak sudah sepi sendiri, mungkin besok pagi awak dipanggil oleh Allah. Maka jangan pernah tunda untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Kalau bentuknya sholat, qadha Bapak Ibu, qadha, arti qadha itu diganti. Kalau yang tinggal itu berupa puasa Ramadan, diqadha, diganti, jangan dibiarkan begitu saja. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cara memperbaiki hubungan dengan Allah, maka ini disebut dalam kaidah haqqullah mabniyun lil musahamah wa haqqul adamiyyu mabniyun lil musahah. Kalau hubungan kita dengan Allah gampang urusannya, asal Bapak niat mau memperbaiki qadha semua solat dan puasamu, maka Allah akan maafkan. Itu namanya taubat. Tapi kalau Bapak Ibu masih mengulur-ulur,
maka lebih cepat besok kematian datang. Orang ini akan hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana syaratnya Bapak Ibu? Ya Allah, aku tahun baru Islam ini ingin memperbaiki hubungan denganmu. Yang pertama mulai dari niat namanya an-nadam, muncul penyesalan dalam hati. Syukur ya Allah, setelah mendengar ceramah tadi malam, teringat aku kejadian 25 tahun yang lalu. Bagaimana banyaknya dosa-dosaku kepadamu ya Allah. Solatku banyak tinggal, puasa Ramadan belum diqadha. Bagaimana kalau aku meninggal malam ini? Syukur ya Allah, aku ingin bertaubat. Munculkan pertama kali an-nadam, penyesalan. Setelah muncul penyesalan Bapak Ibu, barulah nanti malam kalau bisa menjelang subuh, Bapak Ibu bangun jam berapa biasa? Katakan jam 4 sebelum subuh. Masuk awak ke kamar mandi. Apa yang mau kerjakan Pak Ustaz? Setelah awak buang hajat, usahakan sempatkan mandi taubat. Pandai tak ibu mandi taubat? Pandai nggak mandi taubat? Kalau pandai tak usah wajarkan aja. Kalau tak pandai bilang tak pandai biar wajarkan. Pandai bu mandi taubat? Masih ragu ku tengok ibu menjawab pertanyaan gue nih. Bapak dulu, Bapak pandai mandi taubat? Kita anggap aja pandai ya Pak, biar cepat kaji ini ya kan. Kalau ku tengok dari senyum Bapak, pandainya Bapak ini. Mandi taubat itu sekilas tak ada ubah seperti mandi janabah ataupun mandi dari hadas besar. Artinya, basahkan sekujur tubuh dari ujung rambut ke ujung kaki, bedanya hanya satu saja. Apa itu Pak Ustaz? Bedanya hanya di niatnya saja. Kalau niat mandi janabah, tentu niatnya mengangkatkan hadas besar. Kalau mandi taubat, tentu niatnya juga adalah mandi supaya bersih kita dari dosa. Cuman malam ini aku kasih Bapak Ibu hafalan dulu supaya ada kenang-kenangan kan. Kalau dulu waktu kita masih sekolah, paling mandi taubat kita ambil air, kemudian siramkan ke badan. Sengaja aku mandi taubat karena Allah Ta'ala. Siramkan, kemudian terus lanjutkan. Habis itu wudhu selesai. Sekarang Bapak Ibu, supaya kalian bisa mengingat-ingat besok entah kapan kita jumpa lagi. Kalau ibu mau rekam-rekam, kalau juga mau tulis-tulis, aku kasih kalian 3 amalan, nanti langsung amalkan bacaan mandi taubat yang paling mantap. Begitu ibu nanti mandi, bapak mandi, pakai gayung jadi, pakai pancuran jadi, maka begitu berniat, sengaja aku niat mandi taubat karena Allah Ta'ala, ambil air pertama, jangan lupa membacakan rahmatallah. Itu bacaannya Bapak Ibu. Apa bacaannya? Enak dihafal kan? Ambil airnya, siramkan pertama rahmatallah. Ambil airnya yang kedua, siramkan ke kepala, bacaannya afwallah. Apa Bapak Ibu? Yang pertama tadi, yang kedua, alhamdulillah, makin lupa Bapak Ibu kan? Pertama rahmatullah, yang kedua afwallah. Rahmatullah, afwallah. Rahmatullah, kasih sayang Allah. Rahmatullah, kasih sayang Allah. Rahmatullah, kasih sayang Allah. Ingat-ingat Bapak Ibu, afwallah, kemaafan yang datang dari Allah. Afwallah, kemaafan yang datang dari Allah. Afwallah, kemaafan yang datang dari Allah. Apa bacaan pertama ibu-ibu? Ibu saya tanya, bapak pun menjawab juga jadinya, supaya teruji mereka. Bacaan pertama ibu, rahmatullah. Bapak nomor 2 apa Bapak? Afwallah. Nomor 3 agak panjang sedikit, tapi ada dalam Quran. Ambil air yang ketiga untuk mandi taubat, jangan lupa membaca bacaan ketiga. Saqahum rabbuhum syaraban tahura. Saqahum rabbuhum syaraban tahura. Saqahum rabbuhum syaraban tahura.
1, 2, 3 sama-sama Bapak Ibu. Saqahum rabbuhum syaraban tahura. Saqahum rabbuhum syaraban tahura. Saqahum rabbuhum syaraban tahura. Saya doakan Bapak Ibu dapat kalimat yang 3 ini sebelum kita meninggal dunia. Nanti mandi taubat langsung amalkan sampai akhir hayat kita. Ikhlas Bapak Ibu amalkan dunia dan akhirat. Udah dapat ibu-ibu? Menengok muka ibu udah yakin saya, Bu, iya. Tapi menyenangkan hati Ustaz, ibu jawab aja udah. Udah dapat kan, Bu? Alhamdulillah, itu yang saya inginkan Bapak Ibu. Bapak udah dapat? Belum ya? Kalau yang pertama mudah, rahmat Allah. Yang kedua pendek, afwallah. Yang nomor 3 ini agak panjang sedikit Pak Ustaz. Di mana ini dapat? Ada di Quran Bapak Ibu. Di juz 29 Bapak Ibu nanti jumpa ada namanya 2 surah, beda nama tapi itu juga surahnya. Surah apa itu Bapak Ibu? Cetakan lama menyebut surah itu adalah Al-Insan. Cetakan yang baru disebut dengan surah Ad-Dahr. Jadi jangan bingung besok Bapak. Surah Al-Insan di Quran di Pak Ustaz, Ad-Dahr di Quran di Pak Ustaz. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Karena dalam ayatnya dia ada pangkal ayat itu hal ata 'alal insani al-insan hinum minad dahri surah ad-dahri juz 29 surah al-insan atau surah ad-dahri. Nanti Bapak Ibu baca bertemulah bacaan mandi taubat yang ketiga di pertengahan ayat saqahum rabbuhum syaraban tahura. Amalkan itu Bapak Ibu. Dapatnya ibu kan? Terserah Ustaz aja lah. Ini dapat tak dapat penting udah sampaikan Bapak Ibu. Amalkan Bapak Ibu ya. Gitu ya. Setelah itu wudu, habis wudu keluar dari kamar mandi. Sunnah-sunnah kecil tak saya sebut lagi. Masuk kamar mandi dahulukan kaki kanan, keluar kamar mandi dahulukan kaki kiri. Kembali Pak Ustaz. Ya, supaya Bapak Ibu ingat. Kebalikan dari tempat yang najis dengan tempat mulia. Yang mulia dulunya kanan, keluar yang kiri. Dahulukan kaki kiri yang najis-najis, keluar kaki kanan. Ingat-ingat Bapak Ibu ya. Kaki kiri, kaki kanan. Kaki kiri, kaki kanan. Ke musola kanan dulu, ke WC kiri dulu. Keluar masjid musola kaki kiri. Keluar dari kamar mandi toilet kaki kaki dasar pendapat kita keluar dari musola kaki kiri, keluar dari toilet kamar mandi begitu ya. Begitu keluar Bapak Ibu, nanti coba kita tes dulu bangun jam 4 bentang sajadah. Ada 5 solat yang mesti kau kerjakan nanti malam. Kalau mampu Bapak Ibu, yang pertama begitu bentang sajadah nanti jam 4 karena ingin memperbaiki hubungan dengan Allah lebih baik lagi, 2 rakaat Ibu kerjakan, Bapak kerjakan solat sunnah. Solat sunnah. Wudu. Solat sunnah wudu. Setelah solat sunnah wudu 2 rakaat, naik lagi solat sunnah taubat 2 rakaat. Setelah solat sunnah taubat 2 rakaat, naik lagi solat sunnah kecepatan. Setelah solat sunnah taubat, solat sunnah hajat, betul Pak? Setelah solat sunnah hajat baru solat sunnah tahajud. Setelah solat sunnah tahajud yang terakhir solat sunnah witir sebagai penutup. Kalau tadi habis isya Bapak Ibu ada yang witir, maka nanti malam tahajud tak usah witir lagi. Apa kata Nabi? La witrani fil lail. Tak ada salat witir 2 kali dalam 1 malam. Pak Ustaz, aku witir tadi baru 1 rakaat. Jadi gimana? Aku mau witir juga tetap nanti. Tak usah witir kerjakan, perbanyak saja tahajud. Begitu Bapak Ibu. Bisa diingatin ya?
2 rakaat solat sunnah wudu, 2 rakaat solat sunnah taubat, 2 rakaat solat sunnah hajat, 2 rakaat solat sunnah tahajud, 1 rakaat kalau belum witir atau 3 rakaat solat sunnah witir. Baru Bapak Ibu masuk ayat Quran. Apakah zikir yang paling afdol, paling bagus di saat waktu sahur sebelum azan subuh berkumandang? Apa zikirnya? Tidak ada kecuali kata Allah dalam Quran, wa bil ashari yastaghfirun, dan di waktu sahur itu kalian banyak-banyak beristighfar, mohon ampun. Banyakkanlah Bapak Ibu. Sebanyak apa Pak Ustaz? Sampai mau hati ini merasa mengaku salah dia, kemudian ditandai dengan meleleh air mata, barulah mantap itu Bapak Ibu. Kasih kamu Ustaz istighfar yang paling bagus. Yang paling bagus namanya Sayyidul Istighfar. Bapak Ibu mudah-mudahan setua ini hafalkan ini. Apa kata Nabi? Siapa-siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini sekali saja, kalau itu dibaca di malam hari penuh dengan keimanan, meninggal dia malam ini tak sampai besok pagi, maka dijamin dia masuk surga. Kalau dibaca Sayyidul Istighfar ini di siang hari, meninggal dia hari itu tak sampai umurnya malam hari, maka dia pun dijamin masuk ke dalam surga. Apa bunyinya Bapak Ibu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Namanya Sayyidul Istighfar. Kalaulah tak sampai umur Ustaz Rambuti ini ke besok pagi, mana tahu nanti di jalan saya innalillah. Yang Bapak Ibu senang dulu contohnya ini, contohnya. Udah kumaca malam ini Sayyidul Istighfar beberapa kali. Sampai malam ini kupandu juga penuh dengan keyakinan. Kenapa Sayyidul Istighfar dibaca penuh keimanan sekali saja Pak Ustaz maka kita bisa masuk surga? Karena isi Sayyidul Istighfar salah satu, ya Allah, tidak sebanding dengan nikmat pemberianmu kepadaku. Kadang-kadang setelah kau berikan nikmat kepadaku, malah kupakai untuk mendurhakaimu. Maka pahala Sayyidul Istighfar besar kali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada orang begitu Bapak Ibu, dikasih badan sehat, tidak sholat dia. Dikasih harta, tidak berzakat dia. Dikasih kendaraan yang bagus, tidak pernah dibawa untuk ke jalan Allah. Dikasih harta benda, tidak pernah infak sedekah. Inilah gunanya Sayyidul Istighfar. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Sekian banyak nikmat yang kuterima, belum bisa maksimal aku mensyukurinya. Bahkan kadang aku pakai untuk bermaksiat kepadamu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku. Begitu caranya Bapak. Istighfar. Panjang kali Pak Ustaz, kasihlah yang pendek. Karena udah lama kita kenal, ku kasih yang pendek sikit. Pakai istighfarnya habis sholat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjang kali Pak Ustaz. Ada yang pendek aja? Ada Bapak Ibu. Astaghfirullahaladzim. Panjang kali, pendekkan sedikit lagi. Ada Pak Ustaz? Ada. Astagfirullah. Itu pun masih panjang. Ada yang pendek lagi? Ada. Oh Tuhan, ya Ghafur, ya Ghaffar, itu pun bisa. Ada lagi yang lebih pendek Pak Ustaz dari ya Ghafur, ya Ghaffar? Ada. Innalillah, mati saja lah. Itu dah. Tanda. Kalau Bapak tidak mau juga istighfar, tak ada lagi Bapak. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf, ayo malam ini action sesuai dengan judul yang kalian minta. Ingin lebih baik lagi, maka lebih baik bermakna
harus ada perubahan dari tahun kemarin antara kita dengan Allah yang rusak-rusak hubungan. Perbaikilah tahun ini, namanya taubat. Sudah kuajarkan caranya. Setelah muncul penyesalan, lanjutkan dengan mandi taubat. Habis itu kemudian sholat sunnah taubat. Kemudian tinggal satu lagi, gantilah, qadoklah apa yang sudah kau lalaikan selama ini. Kalau puasa banyak tinggal Ramadan, angsur-angsurlah pak, angsur-angsurlah koma. Kalau sholatmu yang bolong-bolong sebelum meninggal kita, angsur-angsur ganti qadha, karena kita hidup ini tak ada yang abadi. Bisa saja ibu duluan, saya belakangan, atau mungkin ibu duluan, saya belakangan sekali lagi. Atau kita balik menjadi saya belakangan, ibu duluan. Mana ibu pilih? Ya kan bu? Apakah menentukan mati harus dari umur Pak Ustaz? Enggak. Seumuran macam Ustaz ini 30 tahunan pun banyak meninggal. Di bawah saja pun banyak meninggal Bapak Ibu. Apakah meninggal menunggu tua? Enggak. Apakah meninggal menunggu sakit? Enggak. Apakah meninggal menunggu kita harus bongkok? Enggak. Apa kita meninggal harus menunggu kita kaya? Enggak. Kematian Bapak Ibu adalah misteri rahasia Allah. Kalaulah malam ini turun pengumuman, Ustaz Rangkuti khusus untuk Ustaz, di mana Ustaz lahir, maka disitulah Ustaz meninggal. Datang surat dari langit umpamanya. Apa bunyi surat tadi? Di mana saya lahir, di situ saya meninggal. Serindu-rindunya aku ke kampung kelahiranku, biar jangan aku mati-mati. Biarlah tak usah aku pulang-pulang kampung lagi Bapak Ibu. Tapi tidak ada hukum begitu Pak. Banyak orang lahirnya di Medan, mati di Kampar. Betul tidak Pak? Dan orang kasihkan pun ada yang lahir dikasihkan, mati di Trans 500. Orang kepanasan pun lahir di mana kepanasan, mati di Pekanbaru di rumah sakit awal kos. Kematian tidak mengenal tempat di mana lahir. Hati-hati Bapak. Ini akan kita jumpai. Cuma masalah waktu saja. Menengok wajah Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu duluan dari saya. Menengok saja, menengok. Tapi tidak yakin juga saya Bapak Ibu. Saya pun bisa saja berangkat malam. Ya Bapak Ibu ya, jam berapa ini Pak? 21.38 Pak. Masih tahan Bapak Ibu? Apa yang udah goyang tengok muka Ibu ya? Masih kuat Ibu? Masih kuatnya. Besok manen loh, ya enggak? Enggak. Libur besok. Kalau libur gas sedikit lagi. Nah, memperbaiki hubungan dengan Allah secara ringkas, begitulah Bapak Ibu. Baiklah awakmu insya Allah. Selamat lagi besok. Sekarang yang nomor 2 masuk kaidah. Wa haqqul adamiyyu mabaniyun lil musaha. Kalau hubungan kata ulama yang berurusan dengan Allah musahamah, mudah urusannya. Kalau mau bertaubat, jangankan dosamu sebanyak gunung, sebanyak puing di lautan. Datang kau bertaubat dengan berjalan, Allah datang kepadamu berlari. Datang engkau berlari lebih cepat lagi, Allah mendekapmu. Artinya Bapak Ibu, asal mau taubat, pasti Allah ampunkan. Wa haqqul adami mabaniu lil musaha. Tapi kalau hubungan dengan manusia, mulut kita menyakiti orang Bapak Ibu, air mata darah pun keluar ketika sholat sunnah taubat nanti malam, apakah dosa itu selesai? Tidak, kecuali kau datang kepadanya minta maaf. Maka yang mau kita perbaiki yang kedua ini, hubungan antar sesama kita manusia. Tidak bisa dilebur dosa dengan istighfar kalau mulut kita menyakiti tetangga. Kalau mulut kita menyakiti saudara kita, tidak selesai dengan istighfar, dengan sholat sunnah taubat, tapi menyelesaikannya dengan kau ketok pintu rumahnya, kemudian kau julurkan tanganmu, abang, beberapa hari lalu aku salah, terlanjur ucapanku, sakit hati abang sama hati kakak, tolong maafkan aku ya kak. Baru selesai. Pak Ustaz ya,
bab minta maaf ini harus yang lebih muda ke yang tua, harus bini ke laki, atau boleh enggak yang tua ke yang muda minta maaf, atau boleh enggak laki minta maaf ke bini? Boleh enggak itu, Pak? Apakah harus bini yang minta maaf ke laki? Kalau laki minta maaf ke bini, boleh enggak, Bu? Kata ibu boleh, kata bapak boleh. Tidak turun derajat bapak itu. Makin sering bapak mengucapkan perminta maafan kepada bini, ibu contohkan begini, Pak. Wahai istriku, dulu waktu masih engkau gadis, senangnya engkau dibuat ayah dan omakmu. Mungkin di kampung kita ni kaulah anak gadis yang paling senang, tak ada kerjaannya, tak pernah ke ladang. Begitu kau menjadi istriku, nikah sama aku, ku bawa kau muti berondolan, ku bawa kau manen, kadang-kadang ku suruh pula kau ngorek-ngorek, bocor atap rumah ku suruh kau manjat. Bapak julurkan tangan bapak, istriku, bisa tidak kau maafkan semua ketidakmampuanku membahagiakan engkau? Pertanyaan, pernah tidak laki ibu ngomong sama ibu begitu? Sampai sekarang, pernah tidak dia ngomong begitu? Tidak usah pandang mukanya, takut pasti ibu. Tapi yang jelas ibu pikirkan ini ya. Jarang Pak Ustadz ada laki mau ngomong begitu. Yang inginnya laki itu selalu di atas. Siapa yang Ustaz tahu pernah ngomong ke bininya begitu? Ada Bapak Ibu? Saya bilang sama bini saya begitu. Apa kata dia? Tidak usah abang minta maaf. Jauh-jauh hari sebelum abang minta maaf sudah kumaafkan sudah. Aku pun begitunya, Bang. Kadang pulang tengah malam aku tak tahu, abang kadang-kadang masuk aku dah tidur. Kadang tak sempat ku sambut pulang ceramah, kadang-kadang abang mungkin pengen, mungkin minum tak bisa ku ambil. Maafkan semua ya Bang, kata dia. Apakah turun derajatku sebagai suami kalau aku duluan minta maaf? Tidak Bapak Ibu, malah suami yang sering minta maaf ke bini makin berharga nilainya di hadapan istri. Amalkanlah itu Pak. Pulang dari mengaji nanti salam dulu kawan itu sekali. Salam tangannya. Dengan ceramah Ustaz tadi, dengar. Inilah aku sampaikan sama engkau. Kalau dulu mungkin kau senang sama orang tua, begitu sekarang menikah denganku mungkin susah, tidak seperti yang kau harapkan. Sebelum Allah menyidangmu besok di hadapan Allah, tolong kau maafkan semua kelalaiannya. Kalau maulah dia ngomong seperti itu, beruntunglah ibu, beruntung mendapatkan seorang laki-laki soleh. Mudah-mudahan mereka dengar. Aminkan. Aminkanlah. Tuhanku tidak mau mereka mengatakan amin. Bapak Ibu, kalau hanya sebatas ucapan, datang awak minta maaf. Begitu awak assalamualaikum ke rumahnya, karena sudah lama berselisih, tentulah tidak mau dibukanya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Siapa itu? Ditengoknya dari kaca sebelah gorden. Jijik kalian begitu. Aku datang ke sini Kak, aku tidak mau besok permasalahan ini berlarut-larut di hadapan Allah. Apa maumu? Minta maaf Kak. Kalau untuk hari ini tak ada kata maaf bagimu, cepat kau minta dari depan rumahku. Kalau kau tepas leher nanti, kata dia. Jangan di situ awak lagi. Di jawaban berbahaya itu. Pulang awak dulu. Berapa kali? Baru sekali mencoba. Besok datang lagi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Datang lagi kau. Dibantingnya pintu itu. Api jawaban. Hari besoknya datang lagi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sudah dipegangnya barang bawah. Kak, aku maksud baiknya ke sini supaya jangan besok di hadapan Allah ada persangkutan kita. Tolong Kakak maafkan aku ya. Apa kata dia? Ku maafkan kau, tapi jangan agak-agak sering kau lewat depan rumah dia. Aku kalau nampak mukamu, hai darahku balik, kata dia. Udah maaf lagi, pergilah kau. Ketika kau maafkan ya Kak, iya, jangan sering-sering kau lewat sini ya, kata dia. Pergi awak. Kalau 3 kali awak sudah datangi dia, kemudian tak terbuka juga pintu maaf, apa yang awak lakukan Pak Ustaz? Doakan.
Doakan supaya setruk Pak Ustaz. Jangan. Nanti Bapak doa yang terbaik-baik. Doakan yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakan hati saudaraku supaya bisa menerima permohonan maafku. Berikan dia, ya Allah, kelapangan rezeki. Berikan dia kesehatan. Doakan yang baik-baik. Siapa orang yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya, sebelum Allah mengabulkan doa itu untuk saudaranya, terlebih dahulu Allah kabulkan untuk dirinya. Sakit hati awak, sakit perasaan awak, sakit pikiran awak, jangan sekali-kali doakan saudara yang tak baik-baik. Doakan saja yang baik-baik. Jelas baik-baik. Menengok muka ibu tak yakin. Asal sakit hati ibu doakan, ya Allah, setrukkan dia. Setruklah. Ada hadisnya Pak Ustaz, ada. Ittaqu da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Hati-hati Bapak Ibu ya, ada dua posisi ini. Kata Nabi, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kalian terhadap doa orang yang kalian sakiti. Fa innaha, sesungguhnya orang yang kalian sakiti hatinya, laisa, tidak ada, bainaha, antara dia, wa bainallah, dengan Allah, hijabun, pendinding. Orang yang sakit hati itu Bapak Ibu gara-gara awak, sekali dia angkat tangannya ke langit, ya Allah, tidak ada tempatku mengadu lagi kecuali sama Engkau. Kalau kulawan dia bisa mengikat aku dari kepanasan ni, ya Allah. Hanya Kaulah tempatku mengadu. Tolong ya Allah, tegur dia, setrukkan dia sebelah. Besok setruk tu Bapak tu, Bapak Ibu. Jangan sekali-kali awak nyakitin orang. Syukur-syukur yang awak sakiti itu Bapak Ibu tak didoakannya yang jelek-jelek. Tapi kalau yang awak sakiti ini tak pernah ngaji, sakit hatinya, langsung diangkatnya tangannya. Biarpun dia tak sholat, doanya tetap dikabulkan oleh Allah. Maka jangan salah Pak. Ketika mulai meriang badan awak, mikir siapa yang sudah awak sakiti hari ini. Kira-kira begitulah Bapak. Maka orang tua dulu ngomong, kau sering sariawan kan? Ya, itu karena banyak menggosip kau itu, banyak dosa mulutmu, kata orang tua awak dulu. Jadi sekarang tak terasa lagi Bapak Ibu. Maka awak berpikir, kalau posisi awak yang sering menyakiti, berhentilah menyakiti orang. Kalau posisi awak yang tersakiti, maka jangan sekali-kali mendoakan keburukan kepada orang. Pertanyaan, mana ibu sering menyakiti atau disakiti? Ibu, masih bangunnya kali? Masih kan? Mana lebih sering ibu menyakiti orang atau ibu yang disakiti orang? Alah, dah percaya saya itu. Paling-paling sekali ibu kena sakiti, 2 kali ibu menyakiti. Biasanya begitu. Manusia ini sering terbawa perasaan. Pak Ustaz, aku ini disakiti orang, maka tak kubalas, kutahankan Pak Ustaz. Itu buah amalan. Karena sudah lebih seringnya awak menyakiti orang. Ibu sepakat tak sepakat? Dari sekian banyak yang pasti dalam kehidupan ini, satu kasih tahu Bapak Ibu, apa itu? Awak selama hidup bahkan sudah mati, hendaknya ada kita nih yang lepas dari omongan orang. Kaya Bapak Ibu, apa suka orang kepanasan di semua sama ibu? Indah. Miskin kita dihina orang, kaya kita dibilang orang melihara tuyul, luas kebun sawit, banyak panen, dipikir orang merampas tanah orang. Kapan awak tenangnya lagi Bapak Ibu? Tidak ada, hanya kecuali menyandarkan urusan dengan Allah. Masalah ucapan minta maaf lah. Aku kasih Bapak Ibu satu lagi. Ini yang paling dahsyat nih. Karena kalian di kampung ini bertemu berdekat-dekatan rumah kalian. Apa itu Pak Ustaz? Kalau masalah harta benda, kita bagi 2. Pertama, ada yang tidak membayar hutang. Jelas hadisnya. Sebaik-baik orang ketika meninggal Bapak Ibu zaman Nabi, karena ada hutang tak jadi Nabi sholatkan. Zaman sekarang semua rata-rata orang berhutang. Yang ada di musola ini, kalau saya tanya tunjuk tangan siapa yang tak punya hutang.
Pura-pura diam. Siapa yang punya hutang? Tinggi semua. Bapak Ibu, kalau Nabi menyebut begini, nafsul mu'minina mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ruh seorang yang beriman itu meninggal, kata Nabi, akan terkatung-katung bainas sama'i wal ardi, di antara langit dan di antara bumi. Apa dosa yang dia lakukan, Pak Ustaz? Meninggalkan hutang. Sampai kapan ruh ini baru naik menghadap Allah? Hatta sehingga yuqda anhu, masih ada yang mau menjaminkan hutangnya. Apakah di kampung Kepanasan ini Bapak Ibu masih ada orang, kalau bahasa orang Medannya, kata-kata widang, perpisahan. Kalau meninggal ayahnya, masih mau anak kandungku berpidato. Apa kata dia? Kalau ayahku meninggalkan hutang, tolong kalian semua saksikan, maka semua hutang-hutangnya sudah pindah kepada aku sebagai anak kandungnya. Saksikan ayahku ini bersih, tak membawa hutang sedikit pun. Ada Bapak Ibu begitu? Kalau masih ada, pertahankan. Nanti datang Ustaz satu lagi mengatakan, jangan kalian bilang begitu, bid'ah itu tak pernah dilakukan Nabi, kata dia. Kalau orang mengatakan bid'ah, bilang sama dia, kaulah bid'ah itu. Begitu bilang Pak. Kok bisa kau bilang aku bid'ah? Apa bid'ah itu? Yang tak ada zaman Nabi. Kau ada tak kau zaman Nabi? Tak ada, kata dia. Kaulah bid'ah. Itu bilang. Itu menjawab bid'ah yang paling mudah. Hutang, begitulah nasibnya. Dibayar. Terakhir Bapak Ibu, kita ini dalam kehidupan kita semua, surat tanah ini jelas ukurannya Bapak Ibu. Mengambil punya orang berbahaya. Kalau punya kita yang diambil, ingatkan. Apa kata Nabi? Siapa-siapa yang merampas tanah saudaranya barang sejengkal pun, tidak selesai masalahnya sampai mati, maka di akhirat besok sejengkal kau ambil akan digali tanah ini 7 lapis, dikalungkan fi unukihi, di atas pundak lehernya. Maka jangan bermain-main kalian dengan masalah tanah ini. Perhatikan baik-baik. Kalau pokok sawitmu tumbuh di sini, perhatikan baik-baik. Apakah ada daun sawitmu yang mohon maaf menggesek-gesek seng rumah tetanggamu? Kalau mengaji orangnya, diingatkan tetangganya, abang, ya, tadi malam tak bisa kami tidur. Kenapa tak bisa kalian tidur? Pokok sawit abang tu daunnya menggesek-gesek, gesek itu, bising telinga, tak bisa tidur bang. Beda orang mengaji tak mengaji. Kalau orang mengaji diingatkan, terima kasih deh, kau selamatkan aku di dunia ini, supaya tak bermasalah kita besok di akhirat. Mulai besok, ku tebang pokok sawitku itu, supaya jangan terganggu tidurku lagi. Kalau yang mengaji. Kalau orangnya tak mengaji, hatinya keras, apa kata dia? Mana lebih duluan sawitku ketimbang rumahku? Allahu Akbar. Sawit bapak itulah. Begitu. Makanya jangan mandi-mandi kau. Kenapa kau buat rumah di situ? Tanahku itu. Kenapa kau tinggi-tinggi buat sengnya? Tak salah sawitku itu. Rumahmu robohkan, pindahkan. Bayangkan. Berapa banyak orang melakukan kezoliman di dunia ini, tak pernah mau kalah dan selalu ingin menang. Maka kau yang punya harta kena rampas, kau ingatkan dia. Tapi kalau tak bisa dia diingatkan, berikan saja. Sejengkal dia ambil tanahmu, sama dengan 7 lapis bumi kali sejengkal, itu besok akan dikalungkan, kata Nabi, di pundak lehernya. Hati-hati Pak, hati-hati Pak Ustaz. Aku tidak sejengkalnya, semeternya. Yang dikalungkan bukan sejengkal, kata dia, semeter kali 7 lapis. Pak Ustaz, aku sehektar. Ada pula pohon jengkol sama lengkengnya, sejengkol-jengkol, selengkeng-lengkengnya kali 7 lapis. Maka besok Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada di akhirat besok bawa rondolan 1 bodi. Wah, ya, kemana kau bawa rondolan? Pabrik udah tutup. Ada di padang mahsyar di pabrik lagi.
mencari-cari orang kepanasan dulu di dunia, pernah mengutip berodolan tak izin di pundak besok di akhirat. Mana ayatnya Pak Ustaz? Wa may yaqlul ya'ti bima qalla yaumal qiyamah. Siapa melakukan kecurangan di dunia ini, besok semua kecurangan itu akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berondolan yang kau ambil tak izin yang punya, berondolan itu besok kau pundak, kau gendong di hari kiamat. Tanah saudaramu yang kau ambil karena kau anggap dia tak melawan, ambillah, tak apa-apa itu. Nanti di akhirat kau kalungkan, kau bawa-bawa, kau bertemu, kau jumpai yang punya tanah. Sekarang malam ni Pak Eksen, besok ya, pandang-pandang batas tanah kalian masing-masing dengan baik. Kalau seandainya ada kau ambil, geser balik patok itu, tidak ada gunanya sama bapak itu demi Allah. Kalau seandainya pohonmu, manggamu, rambutanmu yang daunnya sampai memberatkan tetangga, daunnya tiap hari dia sapu, begitu berbuat tak pernah kau bagi sama dia, sakit hatinya, maka itu semua bersihkan Bapak Ibu karena mengambil tema menjadi manusia yang lebih baik lagi. Itulah Bapak Ibu, udah mulai agak-agak marah Bapak Ibu nengok muka saya, tengok ini ya. Hebat kali ceramah kawan ini pikirnya. Udah kusampaikan dari awal tadi, bahasanya bisa lebih langsung-langsung saja. Bapak Ibu saya harapkan jangan tersinggung. Betul Bapak Ibu ya? Inilah dua perkara ini kaji kita. Tentu saya menyampaikan Bapak Ibu permohonan maaf sebesar-besarnya. Dari segi adab pasti salah. Pertama, saya masih muda berbicara di depan orang-orang tua saya. Yang kedua, logat saya ini memang dari Medan, agak kasar kedengaran. Tolong Bapak Ibu maklum, hati saya tak seperti itu ingin menyampaikan, hanya keadaan saja. Mohon Bapak Ibu maafkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas segala kebaikannya, dan mohon doa malam ini kami harus tetap pulang ke Rokan Hulu karena besok pagi kami ada agenda lagi subuh, saling mendoakan kita dalam kebaikan. Selamat kami di perjalanan, barokah mudah-mudahan kampung halaman kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup Bapak Ibu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.